Prof, itu Prof. kayak Riva itu kan monolog, Prof. Itu penista dong berarti, Prof. Seto ini khawatir ya terkait keselamatan Bocil. Kak Agatha sama Prof. Inti dari apologetika itu sebenarnya apakah boleh nyerempet atau boleh membahas kitab lain, atau ini hanya sebagai kayak menjawab terkait iman-iman Kristen Katolik saja, atau gimana Kak Agatha? Sama terkait yang sudah-sudah itu kan, contohnya kayak Ahok yang pernah pakai ayat sebelah terus dianggap menista. Nah ini timnya Kak Agatha gimana ya untuk menghadapi seperti itu? Kalau misalkan dianggap menista atau gimana gitu? Pak Prof, ini ya, ada meledak. Jawab dulu, Pak Prof. Oke. Di-mute dulu, tak? Ya, mute kan, Pak Prof, mute kan. Bentar. Oke. Apologetika itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Itu dasar apologetika tuh ada di situ kan. Udah tahu ya Bang Seto ya? Sebenarnya belum sih. Oke. Aku bacain ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah. Ulangin ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kata pertanggungan jawab di sini ini adalah apologian. Jadi kalau ada orang bertanya tentang iman Kristen, misalnya Tritunggal itu apa? Ya, Tuhan Yesus itu Allah atau manusia? Tuhan Yesus itu Tuhan bukan? Nah, kita harus memberi pertanggungan jawab ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, dan kita sekaligus menjalankan amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita jadi muridnya para rasul, maka kita juga harus mengajarkan kepada orang-orang yang butuh pertanggungan jawab ini supaya mereka ngerti, dan akhirnya mereka yang semula tidak mengenal kebenaran jadi mereka punya kebenaran. Mereka mengenal kebenaran, mereka berbalik arah menjadi kebenaran, seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 51. Ya. Nah, kalau terkait tentang ajaran agama lain, kita juga di sini kita bilang, kita nggak mau sebetulnya membahas ajaran agama lain di sini, Bang. Tapi umumnya, kadang teman-teman umumnya paling banyak nih Islam yang naik ya, 99% naik tuh, yang naik ke sini Islam. Maka kita harus melakukan mirroring. Supaya apa? Supaya kadang apa yang kita sampaikan kepada jawaban kita kepada mereka nggak ngerti. Kita kasih perumpamaan yang lebih dekat ke mereka. Gitu. Apakah mereka nyampe atau enggak ya sekarang kita kembalikan. Kita enggak juga maksakan Kristen kepada mereka, tapi semua kita umat manusia ini punya akal budi, bisa menilai mana ajaran yang punya nilai, mana ajaran yang tidak punya nilai. Kalau tidak punya nilai, berarti tuh kesimpulannya adalah ajaran yang sesat. Kita kembalikan lagi kepada orang yang mendengar atau kepada penanya. Gitu. Itu aja sih. Kalau masalah keselamatan, semua itu yang jadi apologet itu nggak ada yang nggak terancam, Bang. Ya, nggak ada yang nggak terancam. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di penjara, Paulus di penjara, para rasul di penjara, semua begitu. Itu udah resiko. Gitu. Gitu ya, Prof. Oke. Ya kira-kira udah sih, Prof, udah nemu jawabannya. Berarti intinya oke ya, Prof, untuk bahas kitab lain tuh kayak jadi bukan kita bahas untuk monolog, tapi kita gunakan sebagai cara supaya lawan bicara kita itu lebih memahami. Ya. Tapi kalau misalkan nanti Prof sama Kak Agatha dianggap menista, itu nanti gimana? Nggak bisa, kalau orang dialog itu nggak bisa menista, karena itu hitungannya dialog, bukan monolog. Kalau kita ngomong monolog, kasusnya ya seperti saudara kita anak Batak, dia monolog. Ya, kasus-kasus yang sudah terjadi itu adalah kasus-kasus monolog. Kalau dialog
itu nggak akan bisa kena. Oke. Ya, paham, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kak Gata. Sama-sama, Bang. Prof, itu kayak Riva itu kan monolog, Prof. Itu penista dong berarti, Prof. Selamat malam, Prof. Iya. Apa kabar? Betul, Riva itu penista memang. Iya, Juma juga sering monolog, kayak nafsirin kitab orang tuh sendiri sama teman-teman muslimnya. Nandar, astaga, parah itu. Iya. Mudah-mudahan si Ramli ini nggak sama ya. Ya, apa kabar Bang Ramli? Kabar saya baik. Selamat malam. Iya. Saya nyimak aja, Bang. Iman kita memang beda. Kalau mau disatukan pun nggak bisa juga, Bang. Jangan nyanyi lagunya Marcel dong. Iya, enggak lah, Bang. Kita yang tak sama. Apa Saya pertanyaan? sebenarnya nyimak aja nih, Bang. Nyimak aja. Cuma kesimpulan saya mendengar Komal ini, ya untuk perbedaan nggak bisa disamakan masalah iman, Bang. Iya. Selagi pun kita, Ya langsung ke pertanyaan aja Bang, nggak apa-apa. Kita udah paham. saya bikin pertanyaan nanti kok salah pertanyaannya gampang-gampang. Jangan ini ya, Bang ya. Saya nggak orang pintar juga nih, Bang. Iya, Abang Islam kan? Ya Islam, Iya. Muslim, Bang. Oke. Kalau Islam itu agama, Bang. Iya. Yang penting kan kita kan satu NKRI. Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ada, Bang. Apa pertanyaannya? Ada wahyu, Bang. Di dalam Islam tuh ada wahyu juga. Kristen tuh ada wahyu juga. Apa wahyu Kristen? Nama orang juga ada wahyu. Wahyu ini kalau di dalam Sapi juga ada Bang, sapi wahyu namanya. Wahyu. Iya, ada juga. Ada juga wahyu kan, nama orang kan? Iya, sapi jadi sapi jadi. juga. Iya. Ada pertanyaan bagi saya, Bang. Kalau di dalam Islam itu kan wahyu, pesan dari Allah disampaikan ke malaikat, baru disampaikan ke para nabi. Kalau di dalam Kristen apa, Bang? Nggak ada. Saya kan itu bilangkan di dalam Islam. Seperti kan kita nggak sama. Di dalam Kristen kan ada bilang wahyu juga. Nah, saya mau mendengarkan wahyu di dalam Kristen itu seperti apa gitu loh. Wahyu di dalam Kristen itu adalah Yesus. Di mana dikatakan Yesus itu adalah wahyu, ada di dalam Lukas 4. Lukas 2. Lukas 2 ayat 32. Ya. Pada saat itu ada imam di bait Allah yang menyunat Yesus, dan imam itu melakukan pernyataan dan doa kepada Tuhan. Dia bilang gini, ya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kata penyataan di sini. Ini dalam bahasa Jadi aslinya. wahyunya yang mana, Bang? Saya nanya wahyu itu. Sabar dulu, apakah- Islam. Sabar. Enggak. Wahyu itu yang mana Udin. gitu loh, Bang. Sabar. Ini lagi saya jelasin ya. Panjang kali, Bang. Pakai saya enggak banyak dong. Ya udah, ya kan abang tadi udah bilang abang bodoh. Hargai dong kebodohan Anda. Sabar. Saya nggak bilang Anda bodoh loh. Saya bilang Anda Islam. Ya itu terang yang menjadi wahyu yang penyataan. mana? Sabar dulu, Bang. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Kata penyataan di sini, ini dalam bahasa aslinya adalah apokalipsin. Teman-teman semua cek ya. 2100 orang cek. Dalam bahasa aslinya adalah apokalipsin. Apokalipsin itu dalam bahasa Indonesia yang paling tepat itu adalah wahyu. Kenapa Yesus disebut wahyu? Karena dia adalah satu-satunya sosok yang diceritakan oleh semua nabi di Perjanjian Lama. Yang diceritakan oleh semua tokoh-tokoh di dalam kitab suci sebelum dia datang. Makanya imam besar, imam bait Allah itu yang namanya Simeon, yang menulis kitab Septuaginta, dia mengatakan, yaitu terang yang menjadi penyataan atau wahyu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi wahyu itu siapa? Informasi ini dari membaca kitab ya, Bang. Iya dong. Jadi kalau kitabnya salah, Bang, salah ya, Bang ya? Alkitab nggak bisa salah, Al-Quran bisa. Bisa, Bang. Kalau nama salah tuh ciptaan manusia bisa salah, Bang. Kalau ciptaan Tuhan nggak salah, Bang. Bener nggak? Kalau menurut Abang gitu, kita ngambil kebenarannya aja. Setiap kitab itu kan diciptakan oleh manusia. Oke, Al-Quran Manusia- berarti diciptakan. Al-Quran Enggak, diciptakan. Bang. Al-Quran itu ditulis, Bang. Loh, Nggak saya tanya, dicipta, loh. Al-Quran diciptakan atau tidak diciptakan?
Tidak, Al-Quran ditulis. Dengar dulu, kita jangan debat. Al-Quran Nih, nggak aku diciptakan kan? aku nggak debat, Bang. Aku nggak mau debat. Yang jelasnya, sekarang aku bilang wahyu itu apa? Abang jelaskan berarti Yesus itu, dia Yesus dengan Kristus tuh apa pula tuh, Bang? Yesus itu namanya, nama manusianya. Kristus itu gelarnya. Yang kasih nama dia siapa, Bang? Mamaknya atau neneknya? Ini Yang kasih nama Islam. dia Allah. Dengar ya, Islam. Anda tuh kayak gini makanya kan. Gimana nggak dibilang kalian ini memang kurang ajar? Udah jangan nyanyalah Kak Agatha, santai aja. Iya. Kau aja nggak santai, Bang. Dari tadi kok nggak santai banget. Orang ngejawab pun kok tuh berisik gitu loh. Iya, yang saya tanyakan Wahyu. Wahyu udah saya dengar. Saya dengar loh Kak Agatha. Jangan, Anda kan laki-laki Saya ya. nggak bilang saya pandai, saya kan cuma nanya Wahyu. Wahyu, Anda kan Anda udah laki-laki ya. bilang Wahyu tuh udah dijelaskan, saya ngerti. Anda kan laki-laki ya. Bisa nggak sih ngomongnya tuh agak diperlambat sedikit, dikurangi sedikit gitu. Kayak bencong gitu loh ya. Tunjukkan Anda itu laki-laki, Islam, santun, berakhlak gitu ya. Iya. Ya, mulutmu tuh nggak bisa tenang. Gitu, Orang tadi Kak ngejawab pun kok berisik, motong gitu, kayak orang nggak ada akhlak gitu loh. Apakah seperti ini akhlak Enggak, Islam? saya udah tahu. Ya, Penjelasan tuh kalau panjang-panjang. ya mau panjang mau pendek Penjelasan itu tuh hak sampai- kami. Hei, kalau kau nggak mau dengar jawaban, Anda turun aja, Bang. Anda turun aja. Turunkan aja lah, nggak Ya, sopan turun aja Kristen. sendiri. Turun Sudah, aja keluar lah. aja. Ya keluar aja, Bang. Anda memang Islam seperti ini. Takut loh, takut berdebat sama orang bodoh aja takut. Saya takut, Bang, Memberi karena bodoh penjelasan. menular, Bang. Ya, bodoh menular memang. Silakan Pak Prof, ditaruh di bawah aja dulu. Orang kalau nggak ada etikanya tuh. Ya, teman-teman ini ya, teman-teman. Dasar tadi yang saya sampaikan, kenapa Yesus itu wahyu? Kalian buka dalam Lukas 23 ayat 32, ya. Terang yang menjadi penyataan nih. Dalam bahasa aslinya adalah apokalipsin. Apokalipsin itu adalah revelation. Wahyu yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu itulah wahyu. Siapa? Yesus. Yesus itulah wahyu. Bukan kitab wahyu. Kitab wahyu itu kebetulan namanya Revelation juga. Tapi sang Revelation atau sang wahyu itu adalah Yesus. Lukas 2 ayat 32. Nah, ini sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Ya, harus digenapi semua yang menulis tentang aku dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Artinya kalau semua kitab itu menulis tentang Yesus, berarti siapa Yesus? Yesus itulah sang wahyu. Nih. Wahyu buat siapa? Apakah buat orang Israel? Enggak, ini buat Gentiles. Saya, Agatha, ini Ahmad, si siapa tadi yang Islam tadi siapa namanya? Subarjo apa siapa tadi? Itu semuanya Gentiles, semuanya itu bangsa-bangsa lain atau goyim. Nah, wahyu Yesus itu sebagai wahyu untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa lain dan untuk Israel. Itu. Tuh sapi yang Wagyu betina bahasa Arabnya apa, Tak? Al-Baqarah. Iya. Selamat malam. Iya. Ya, selamat malam. Apa tadi Al-Baqarah? Iya. Soundcardnya biasa aja, Bang. Nggak lagi. Ini biasa aja. Ya, nah Mama, gitu. ini biasa aja. Takut kalah, Prof. Takut kalah jadi harus pakai tongkat. Bukan. Ini kan room Kristen. Iya. Boleh ditanya atau bagaimana? Room Kristen pasti boleh ditanya dong. Boleh. Oke deh. Saya itu penasaran sebenarnya. Di Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, kutukan apa yang ada di dalam ajarannya Nabi Musa? Kutukan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama? Sehingga harus ditebus untuk kalian.
Karena dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, kutukan apa yang ada di dalam ajaran Nabi Musa? Silakan. Yang di dalam Saya nggak menyerang, saya cuma bertanya karena ada dalilnya seperti itu. Jadi saya sampai sekarang masih bertanya-tanya, ini kutukan apa yang ada di dalam Taurat? Nah, ya, ini Musanya orang Israel ya, beda sama Musanya agama lainnya. Tuh Musanya yang iya, saya enggak nyebrang, saya enggak Nggak ada mencampur. yang ngomong nyerang, udah diem dulu mau dijawab. ya Musanya di Israel nggak ada, dia kejar-kejaran sama batu ya. Terus zakarnya belepotan. Iya, jawab aja, nggak usah kemana-mana. Kenapa di mute gitu? Nggak masalah. Saya Nggak menyerang kok, saya cuma Ya di bawah dulu ya Kutukan. kalau nggak tenang. Mau jawab satu kata pun udah berisik. Nih apa sih? Silakan Prof dijawab. Ya, kutukan itu ada dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ya, dikatakan di sini apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Tapi pertanyaannya tadi di sini di ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Yesus berbuat dosa nggak? Tidak. Bisa nggak dia kena kutuk? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan masalah dia bukan dia kena kutuk sebagai manusia. Dia itu Allah. Justru ini ya Pak Prof ya, justru hukum Taurat itu menjadi kutukan kalau tidak bisa dilakukan. Itu maksudnya. Betul. Tapi ingat, ini ada kata apa? Dosa. Ini bukan makanan India nih, dosa. Tapi yang dijelaskan di sini kitab suci Yesaya 53. Kok 353? 53 ayat 12. Ya, ini berbicara tentang Mesias. Apa yang ditanggung oleh Mesias? Ia menanggung dosa banyak orang. Jadi yang dibawa dia ke atas tiang salib itu yang merupakan kutukan itu adalah dosa. Jadi Yesus naik ke atas kayu salib, bukan Yesusnya yang dikutuk. Yang dikutuk ini dosa. Jadi yang terjadi di atas tiang salib itu adalah dosa dan kutuk. Kutuk berefek menghancurkan dosa. Karena tadi kutuk itu menurut hukum Taurat. Bukan Yesusnya yang berdosa di situ. Makanya orang Islam pasti akan kebingungan membaca tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Ya. Nih, teguran buat teman-teman Islam dari Rasul kami Petrus alaihissalam. Anggaplah kesabaran Tuhan kita, ini buat Islam yang menyalahi membaca Galatia 3 ayat 13. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis surat Galatia menurut hikmat yang diturunkan, yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada yang sukar difahami oleh si Ahmad. Sehingga si Ahmad yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutar balikannya menjadi kebinasaan bagi si Ahmad dan muslim-muslim yang lainnya, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini kata Rasul Petrus. Ya, jadi Galatia 3:13 itu poinnya. Ada lagi kan mau ditanya? Iya. Jadi Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk yang mana di dalam ajaran Nabi Musa yang ditebus oleh Yesus untuk kalian? Hukum Taurat itu yang adalah kutukan. Iya, kalau tidak kamu membawakan dalil tentang orang yang disalib itu ada. Taurat itu adalah kutukan itu. Itu. Coba Pak Prof baca di ayat sebelumnya Pak Prof, dari yang 13 itu, sebelumnya itu ayat 10 kalau nggak salah. Itu.
Dua Ya, karena Ya, Galatia Galatia 1, 3 ayat 10 Galatia ya. 3 ayat dari 10. Galatia 3 ayat Biar dia 10. tahu kutukan itu apa. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Lanjut. Sebab ada tertulis, ntar aku buka kamera dulu ya. Ini untuk orang yang bisa baca ya, kaum-kaum yang tidak bisa membaca dengar aja. Kau mendang-mending diam. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oke, itu dia. Jadi kutukan apa itu? Yang tidak melakukan semua hukum Taurat itulah kutukan. Kita kasih tahu Prof. Keluaran 20. Ini biar pada tahu nih hukum Taurat itu apa aja. Jangan-jangan pada kagak ngerti lagi. Apakah hukum Taurat itu nih 10 perintah Tuhan? Keluaran 20. Dari ayat 1 aja Pak Prof. Ini hukum Taurat nih. Mata kalian pakai ya. Yang nggak punya hukum Taurat. Silakan Pak Prof dibacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang satunya Prof. Belum kebaca. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Lanjut Sebab Prof. Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anak-anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri harta rampasan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu dan mengingini istrinya. Waduh, ini semakin mengarah ya. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, thank you Pak Prof. Nah ini 10 hukum Allah itu, kalau satu tidak dilakukan, tolong carikan Pak Prof. Maka semuanya batal, semua itu gagal. Ada ini ayatnya. Nah, karena ini tidak pernah ada satu orang pun yang melakukannya, hukum Taurat inilah yang seperti kutukan itu. Ketidakmampuan manusia untuk melakukannya, ini yang disebut kutukan itu. Jadi kutukan apa dari hukumnya Musa ini? Ya, Jadi kalau tidak ada, sebentar Pak. Jadi inilah yang dipatahkan kutukan itu oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa mematahkan kutukan itu? Karena hanya satu-satunya yang bisa melakukan secara sempurna seluruh hukum Taurat itu adalah Yesus. Galatia 4 ayat 4. Nah, ketidakmampuan manusia. Silakan Pak Prof. Silakan di mute itu Pak Prof. Nah ini dalilnya ya. Satu aja itu gagal semua. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu, jadi nggak bisa. Jadi ini seperti kutukan ini Taurat ini. Kenapa? Karena satu kalau nggak dilakukan, itu akan batal semuanya, gagal semuanya. Nah makanya ini tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup melakukannya kecuali Yesus. Galatia 4 ayat 4 Pak Prof. Kalian nggak akan mengerti nih. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, itu dia. Jadi hanya Tuhan Yesus dengan ketaatannya melakukan seluruh hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini akhirnya diputuskan atau dipatahkan kutukannya. Karena apa? Ada yang bisa melakukannya kan Pak Prof? Ada Yesus. Nah, hanya Yesus. Jadi ini yang dilakukan Yesus. Ketaatan Yesus. Karena ini semua kalau digagalkan ya, yang 10 hukum Taurat, itu kan dosa semua itu. Jangan berzina. Kalau berzina ya udah pasti dosa. Nah, yang dipatahkan oleh Yesus itu adalah dosa itu. Dosa. Seperti itu. Jadi apakah kutukan itu? Ya dosa. Tidak melakukan Taurat. Ya, jadi semoga tadi yang namanya Ahmad paham ya. Ingat ya, ini adalah hukumnya Tuhan Yesus yang diberikan kepada Musa. Yesus yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan Musa-Musa yang lain. Bukan Musa yang telurnya tekewer-kewer ya. Nah. Ya, ini ku boleh bertanya, host? Islam Kristen, Bang. Islam Kristen. Bang, Islam Kristen, Bang. Aku perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Fajar, asal Kota Padang. Saya mau bertanya kepada host, kunci surga itu apa ya? Ini Fajar set boy ya? Itu dari Gorontalo ta kalau yang itu. Aku mau bertanya, Fajar apakah Padang. itu kunci surga itu? Ya. Apakah kunci surga itu? Coba. Silakan tak. Ini pas nih sama Agatha nih kalau udah ini. Cuman satu pertanyaan saja. Apakah kunci surga itu? Otoritas. Kunci surga itu apakah? Di manakah? Otoritas untuk membuka surga itu kunci surga. Makanya kenapa Yesus itu memberikan kunci surga itu kepada murid-muridnya yang adalah otoritas ya. Matius 16 ayat 18. Silakan Pak Prof. Nggak, aku ngasih data aja. Aku ngasih data dong. Matius 16 ayat 19. Lanjut tak? Nah ini Pak. Ini Bang. Kepadamu telah agak dikecilin agak ke belakangan dikit. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan. Aduh, nggak nampak, Prof. Nggak kelihatan ya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa itu kunci itu? Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Kunci itu ini. Otoritas ini. Kalau abang nanti kuncinya 70 tahun ya, tegak. Kalau aku yang setahuku kuncinya Bang bukan itu Bang, 2 kalimat syahadat. Karena dulu sejarahnya dengar dulu yang ku ketahui ya. Saya ini kan sorry gambarnya bukan percaya orang teman-teman ya. tapi banyak sedikitnya saya tahu Bang. Di mana itu yang Bang? tahu Di saya mana nih, itu? Bang. Kita pengen tahu nih Bang. Sejarahnya Nabi Adam nikah sama Siti Hawa aja Bang. Bang. Kalau maharnya aja kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kunci sorga itu Bang. Kunci sorga itu di mana dalilnya Bang? Di mana dalilnya Dari kunci 2 surga? kalimat syahadat itulah mengucapkan 2 kalimat dalilnya. syahadat. Di mana dalilnya? La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kunci surga itu. Enggak ada lagi yang lain tuh Bang. Kayaknya nggak ada di Quran ya? Tak, aku ganti device ya tak. Kayaknya nih. Enggak, HP ku nih error. Coba Bang, ada dalilnya nggak Bang? Adalah. Coba kakak lihat aja tuh di Quran Al-Quran. surah Kalau berapa, nggak Bang? Apakah itu? Quran Coba surah kakak berapa? lihat dulu di YouTube itu.
Hah? Apakah Di surga itu? YouTube? Coba kakak lihat dulu ya. Coba di kakak YouTube? lihat. Ada semua, dia kan ada semua, semuanya ada. Oke, Quran surah Ada berapa yang bang? nggak ada, cuma kakak carilah di situ. Quran surah berapa? Coba. Kayak tadi saya kan ada tuh di Matius 16 ayat 19. Kalau Kunci itu adalah otoritas kakak cari yang aja lah. dipegang para rasul. Dalilnya mana bang? Dalilnya dong. Enggak ada dalilnya sih. Ada nggak bang? Di Quran 2 kalimat syahadat itu adalah kunci sorga. Mana dalilnya? Di YouTube host nggak bisa. Ini lagi live kok suruh nonton YouTube gimana sih? Silakan bang. Nggak ada ya, kita kasih bantuan ya. YouTube kafir, tahu YouTube kafir tapi dipakai. Masuk masjid itu gampang. Oh, kalau masih di sungai jangan naik dulu ya. Mana bang PT KB Pajar, silakan Bang Pajar, di mana Pajar Set Boy? Nggak ada ya kuncinya ya. Nah, kalau kita di Kristen tuh jelas kunci kerajaan surga itu adalah otoritas yang diberikan kepada para rasul. Makanya ya teman-teman ya, sanad itu ya, atau apa ya saya bilang ya, otoritas Tuhan, rasul itu dia diberikan kuasa apa? Mengikat yang apa yang terikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepas di bumi itu terlepas di sorga. Nah, kenapa penumpangan tangan dari para rasul ke muridnya itu sepenting itu? Kenapa? Otoritas. Nah itu tadi, kunci tadi sudah diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul ke muridnya rasul ke muridnya lagi sampai kepada gereja yang sekarang ini ya, romo-romo sekarang ini gitu. Makanya kalau kita tidak menerima rahmat dari yang memiliki otoritas itu ya, kita tidak akan mendapatkan otoritas itu. Kita tidak akan terlepas atau kita tidak akan terikat di dunia maupun di sorga. Gitu.